Selamat malam teman-teman. Masih ingat orang ini? Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan video saya. Kali ini di tempat saya lagi hujan rintik-rintik gini. Daripada ngomong. Oke teman-teman, jadi ini saya membuat channel baru. Jadi untuk menggantikan channel yang lama, jadi supaya tidak campur-campur. Jadi khusus untuk tutorial saya buat, saya upload videonya di sini ya. Jadi yang lama itu tetap, tapi khusus untuk liputan wisata ya, jalan-jalan wisata ya, vlog. Dan untuk tutorial, untuk tekniknya saya pindah di sini. Jadi silakan teman-teman subscribe di channel baru saya ini. Dan untuk video pertama kali ini langsung saya buatkan tutorial untuk teman-teman. Jadi saya akan membuat poster untuk solder manual kita ya, jadi solder konvensional. Jadi oke, kita mulai ya. Jadi bahan utamanya ini teman-teman udah punya ini kan ya, tapi tunggu dulu teman-teman. Biasanya yang dipakai orang adalah untuk menaikkan ngambil dari 240 voltnya ya. Jadi kalau kali ini saya, nah teman-teman, ini perbandingannya ya. Jadi yang atas ini solder yang langsung tanpa menggunakan booster, dan yang bawah menggunakan booster. Ini solder yang saya gunakan sebesar 60 watt. Jadi pada kenyataannya terbaca 51,6. Ini pada tegangan listrik di rumah saya 231 volt ya. Jadi memang tegangan di rumah saya ini tinggi karena dekat dengan trafo PLN. Baik teman-teman, ini sambungannya simpel sekali ya. Jadi ini steker listrik ya. Ini steker listrik yang kita tancapkan nanti di listrik rumah kita 220 volt. Ini kita masukkan pada sebuah transformator yang 1 ampere ya. Ini kita masukkan nolnya, kemudian ini ada 110, 120, ini kita pakai yang 220. Jadi ini tidak ada 240. Kalau ada 240 itu tidak bisa digunakan sebagai step up ya. Jadi itu harusnya terlalu, kemudian 220-nya kita hubungkan ke daripada sekundernya ya, sekundernya yang 0 volt. Ini 12 voltnya kita masukkan keluarkan ke output ya. Kemudian nolnya kita ambil di 0220 ini. Nah jadi ini yang coklat ini, yang hitam ini 0, yang coklat ini 220 listrik ya, langsung kita tambah dengan tegangan sekunder. Nah, tegangan sekunder sebesar 1 ampere. Kemudian ini akan menjadi 220 volt ditambah 12 volt ya. Jadi kalau listrik rumah kita itu 230 volt, berarti itu ada kelebihan 5% ya, hampir 5%. Jadi ini 12 volt juga naik 5%. 12,5 volt ya. Nah, berapa kekuatan dari kemampuan ini? Jadi ini begini, kalau 0220 nya kita itu tanpa batas, itu berdasarkan kekuatan daripada listrik rumah kita. Nah jembatannya ini yang nambah, ini kekuatannya 1 ampere teman-teman. Jadi kalau 1 ampere kita kalikan 220 ditambah 12 ya, 12,5 berarti 232 volt ya. Itu sebesar ini 1 ampere. Jadi trafo ini mampu untuk mengangkat daya sebesar 232 watt ya, 232 watt. Nah kalau teman-teman di sini ada tab 240 volt, berarti kemampuan daripada jembatannya itu sebesar kawat sekunder. Kawat sekundernya berapa? Kawat sekundernya itu adalah 12 kali 1 12 watt. 12 watt dibagi
dibagi 220, ketemunya teman-teman hitung sendiri lah, itu pakai kalkulator. Nanti ketemunya itu ampernya kecil sekali. Nah, jadi ini lumayan. Jadi kegunaan booster ini ya, kita bisa untuk keperluan solder ya, untuk keperluan solder. Jadi semisal ada di beberapa wilayah itu tegangan listriknya nggak mencapai 220 volt, sehingga bisa membantu ini teman-teman. Jadi misalnya kalau listriknya 220 ya, itu untuk turun menjadi 200 otomatis kan kekurangan 20 volt. Nah ini teman-teman bisa cari yang 1 ampere yang maksimalnya sampai 20 volt atau 24 atau 18 gitu teman-teman. Oke, sekarang kita praktekkan ini ya, kita coba ya. Ini outputnya teman-teman, saya tancapkan di power analyzer ya. Jadi ini power analyzer untuk melihat. Saya tancapkan ini ya, ini saya tancapkan ke arus listrik. Nah, di sini tegangan menjadi 243 teman-teman ya, karena awal dari listrik rumah saya adalah 230 volt ya. Nah tadi kan sudah itu ada perbandingan, itu tadi sudah ada di video yang tengah tadi. Ini soldernya saya tancapkan. Nah 59 watt 241,5 volt, arusnya 0,24 ampere. Nah ini apakah bisa untuk keperluan kipas angin atau lain-lain? Bisa teman-teman. Jadi tetap ya kemampuannya itu sebesar 230 watt ya, 40 watt. Teman-teman, kegunaan alat ini ya, selain untuk mengatasi listrik yang turun di perumahan teman-teman atau di rumah teman-teman ya, bisa untuk mengatasi juga kalau teman-teman butuh solder yang panas tapi kebutuhannya cuma sedikit ya. Jadi untuk nyolder yang kira-kira butuh solder yang wattnya lebih tinggi tapi kebutuhan sedikit kan nggak mungkin beli ya, buat apa. Dan yang kedua itu nanti di output ini teman-teman bisa pakai bypass ya, jadi nolnya tetap. Untuk ini, untuk keluarannya bisa kasih switch, bisa terhubung di plus 12 volt sini atau langsung di 220 nya. Jadi itu nanti dipasang kabel, di kabel soldernya agak panjang, di soldernya dikasih switch teman-teman, dikasih switch. Jadi di sini kasih switch, micro switch ya, tapi jangan sampai nyetrum. Itu nanti kalau kita tekan itu terhubung ke 12 plus 12, kalau kita lepas itu ke 220. Jadi bisa jadi solder high low teman-teman ya, itu juga bisa. Terus kemudian untuk keperluan lain-lain, misal kipas angin atau televisi, karena bukan karena di poster tapi karena untuk mengembalikan tegangan tegangan yang ngedrop ya, PLN-nya turun. Cuman teman-teman harus berhati-hati, karena apa? Nanti kalau sewaktu-waktu listriknya kembali normal pada jam-jam tertentu, jadi teman-teman jangan sampai ini terlambat untuk melepas ini. Jadi teman-teman tentunya tahu pada jam-jam tertentu memang dibutuhkan seperti ini. Nah ini apakah bahaya? Tidak teman-teman, karena ini ya peralatan elektrik ya, atau peralatan listrik itu memang mempunyai kemampuan plus minus 10% dari tegangan 220 ya. Jadi kalau 220 itu bisa sampai ke 242 ya. Makanya ada pabrik-pabrik tertentu menulis 240 volt. Jadi kalau memang itu masih kita menambah sekitar ini tadi sekitar 12 volt ya, itu tidak ada masalah. Oke, demikian untuk tutorial saya kali ini. Sampai jumpa di tutorial saya yang lain. Terima kasih teman-teman sudah nonton.
bagikan link video ini jika menurut teman-teman bermanfaat, agar teman-teman yang lain juga mengetahui apa yang teman-teman ketahui. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.